Ustadz cintai, Ustadz banggakan, dan Ustadz harapkan kita sudah sangat sering mendengar penjelasan tentang jujur. Jujur itu mengakui, berkata, atau memberi informasi yang sesuai dengan kenyataan. Jadi berkata sesuai dengan apa adanya. Apa yang terjadi itulah dikatakan. Itu namanya jujur. Ini dalil-dalil diantaranya yang berkaitan dengan jujur. Diantaranya Quran surat ke-33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini jelas perintah untuk berkata yang benar. Kemudian yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Nah, inilah diantara penjelasan tentang jujur, termasuk juga dalil-dalilnya yang berkaitan dengan jujur. Silakan Ananda hafal, ya, Ananda hafal ayat dan hadisnya sehingga menambah perbendaharaan kata, perbendaharaan hafalan Al-Qur'annya, ya. Perbendaharaan Al-Quran dan hadisnya silakan dihafal. Jadi ini akan dihafal Quran surat yang ketiga itu surat apa? Surat Al-Ahzab, ayat 70. Kalau bisa dihafal dengan 71-nya, kemudian juga hadisnya. Selanjutnya Ananda kita lihat, ya, penjelasan lebih lanjut tentang jujur ini macam-macam sifat jujur. Ini ada beberapa macam. Yang pertama sidik al-qalbi, kejujuran yang penerapannya baru pada niat. Karena niat ini juga sangat penting. Bahkan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau orang sudah berniat untuk berbuat jujur, maka sudah dapat pahala. Kalau dia berniat kejahatan, kalau belum dilaksanakan, belum dicatat. Terus ada pertanyaan, kalau masih niat, ya, dicatat oleh malaikat, dari mana malaikat tahu bahwa kita sudah berniat melakukan itu? Ada penjelasan kita dapatkan bahwa kalau orang sudah berniat baik, maka tercium bau harum oleh malaikat. Jadi kalau orang berniat buruk, maka tercium juga bau busuk oleh malaikat. Yang kedua sidik al-hadis. Penerapannya ada pada perkataan. Ini sudah mulai pada kata-kata, ya, dia berkata-kata. Kemudian sidik al-amal, penerapannya ada pada perbuatannya. Perbuatannya sudah menunjukkan, ya, apa yang dia laksanakan, apa yang dia katakan. Kemudian sidik al-wa'ad, penerapannya ada pada janji. Inilah diantaranya penjelasan tentang macam-macam sifat jujur yang perlu kita pelajari, mungkin lebih dalam lagi nanti. Anda bisa menambahnya melihat penjelasan lebih lanjut. Kemudian Ananda selanjutnya, ya, contoh perilaku jujur. Ini diantaranya tidak merugikan, tidak mengambil milik atau hak orang lain, kemudian tidak membohongi diri sendiri dan orang lain, kemudian berkata sesuai dengan kenyataan, bertanggung jawab mengemban amanah yang diberikan, penerapannya di mana saja, di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini contoh-contoh penerapan perilaku jujur, ya. Selanjutnya menerapkan jujur. Menerapkan jujur itu bagaimana caranya? Bagaimana kita mampu menerapkan kejujuran? Bagaimana caranya? Pertama, ini meyakini bahwa jujur itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui akibat dari perbuatan tidak jujur. Yang ketiga, menghindari sifat dusta atau bohong. Yang keempat, berteman dengan orang yang jujur. Yang kelima, berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya
manfaat jujur. Apa itu manfaat jujur? Betulkah jujur itu bermanfaat? Yang pertama, manfaatnya terhadap perasaan kita. Perasaan orang yang jujur itu enak dan hatinya tenang, tidak resah dan tidak gelisah. Yang kedua, dia akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Apapun yang dikerjakan, dia akan dapat keberkahan. Orang percaya kepadanya. Kemudian dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selamat dari bahaya. Selamat dari bahaya orang tidak percaya kepadanya, selamat orang dari lisannya. Kemudian berikutnya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian timbul rasa confidence, percaya diri dan terhindar dari tuduhan-tuduhan yang merupakan akibat dari ketidakjujurannya. Nah, inilah manfaatnya di materi kita, materi pelajaran tentang